Selamat datang di Essence Smart, tempat nongkrongnya tips finansial, bisnis, dan cara-cara cuan cerdas buat masa depan lo yang lebih cerah. Di sini kita bakal bahas gimana caranya ngatur duit, mulai bisnis sampai dapetin penghasilan tambahan tanpa ribet. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe sama aktifin loncengnya biar lo nggak ketinggalan video kece dari kita. Gasken! Oke, coba deh jawab. Lo pernah nggak sih pengen mulai bisnis tapi pas cek dompet isinya cuma angin? Tenang bro, lo nggak sendiri kok. Banyak banget orang yang pengen punya penghasilan tambahan, tapi terkendala sama satu hal klasik, modal. Tapi santai aja, ada kabar baik nih. Di zaman sekarang yang serba digital, ada loh peluang bisnis online yang bisa lo mulai tanpa modal sepeser pun. Seriusan? Nggak percaya? Jadi di video kali ini, Essence Smart bakal kasih tahu gimana caranya lo bisa mulai bisnis online tanpa modal. Dan pastinya biar bisa sukses juga. Yuk, langsung aja kita bahas. Gaspol! Sebelum kita bahas cara-cara teknis buat mulai bisnis online tanpa modal, gue pengen ngobrol dulu nih soal hal yang sering banget orang abaikan. Mindset. Yup, ini nih pondasi utama kalau lo bener-bener pengen sukses. Banyak orang tuh mikir, bisnis online tanpa modal mah gampang. Tinggal posting, share link, cuan deh. Sayangnya nggak semudah itu, Ferguso. Bisnis online tanpa modal tuh emang nggak butuh duit buat mulai. Tapi ada harga lain yang harus lo bayar, yaitu waktu, tenaga, dan konsistensi. Jadi kalau lo ngarepin hasil instan, mending stop dulu deh, karena realitanya hasil gede itu datangnya belakangan, bukan di awal-awal. Gua kasih contoh. Misalnya lo mau jadi dropshipper, tinggal cari produk, upload ke marketplace, terus nunggu order masuk. Teorinya gampang banget kan? Tapi kenyataannya, lo harus siap upload produk satu-satu, bikin deskripsi menarik, optimasi foto biar eye-catching, dan masih harus promosiin produk lo tiap hari. Kalau nggak ada yang beli, ya jangan langsung nyerah. Proses kayak gitu tuh wajar banget buat pemula. Nah, di sini nih mindset lo diuji. Lo harus tahan banting, sabar, dan gak gampang nyerah. Karena kebanyakan orang gagal tuh bukan karena gak bisa, tapi karena gak sabar nunggu prosesnya. Baru seminggu mulai, terus nggak ada hasil, langsung nyerah. Padahal mungkin tinggal dikit lagi loh buat dapetin order pertama. Yang harus lo inget juga, bisnis online tanpa modal tuh tetap butuh mental pengusaha. Lo harus berani ambil risiko, terus belajar, dan pastinya tahan sama kegagalan. Karena gagal tuh biasa, tapi yang luar biasa tuh yang mau bangkit lagi. Dan satu lagi, jangan fokus cuma ke cuan doang di awal. Fokus dulu buat bantu orang lewat produk atau jasa lo. Kalau value yang lo kasih beneran berguna, cuan bakal ngikutin kok. Jadi intinya, jangan cuma mikirin cepet kaya, tapi pikirin gimana caranya, biar lo bisa konsisten dan terus berkembang. Karena di dunia bisnis online tuh, yang konsisten pasti menang. Udah siap? Yuk lanjut ke peluang bisnis online tanpa modal yang jarang dibahas. Gaspol! Kita udah bahas mindset yang harus lo punya buat mulai bisnis online tanpa modal. Sekarang, masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Peluang bisnisnya. Tapi tenang, gua nggak bakal bahas yang udah pasaran kayak dropshipping atau afiliasi, karena lo pasti udah sering banget denger itu. Di sini gua bakal kasih 5 peluang bisnis online tanpa modal yang jarang dibahas, tapi tetap cuan parah. Cus, kita mulai. Oke bro sis, kita mulai dari peluang yang simple tapi underrated banget. Jadi virtual assistant, atau yang biasa disingkat VA. Nah, lo tau gak sih, sekarang banyak banget pengusaha, freelancer, bahkan konten kreator yang sibuknya ampun-ampunan, sampai nggak sempet ngurus hal-hal kecil. Mulai dari balas email, ngatur jadwal meeting, bikin to-do list harian, sampai kelola media sosial. Nah, di sini lo bisa masuk dan jadi penyelamat mereka. Apa itu virtual assistant? Gampangnya, virtual assistant itu ya kayak asisten pribadi, tapi lo kerja secara online. Jadi lo bisa kerja dari mana aja, dari rumah sambil rebahan, ngopi di kafe, atau bahkan lagi liburan santai di pantai, asal sinyal aman ya. Lo nggak perlu datang ke kantor atau ketemu klien langsung. Semua komunikasi biasanya lewat chat, email, atau video call. Nah, tugas seorang VA tuh beragam, tergantung klien yang lo handle. Tapi secara umum nih, kerjaannya bisa kayak gini, balesin email dan chat klien, ngatur jadwal meeting atau reminder, kelola media sosial, kayak bikin postingan atau balas komen. Entry data, misalnya update stok barang atau input data customer. Bikin laporan sederhana, kayak laporan penjualan atau statistik media sosial. Dan tenang, nggak semua harus lo kuasai kok. Biasanya klien nyari VA yang spesialis di satu atau dua hal. Jadi lo bisa pilih kerjaan yang sesuai skill lo. Kenapa jadi VA itu asik? Fleksibel banget waktunya, lo bisa kerja kapan aja. Ada klien yang butuh VA full time, ada juga yang cuma butuh beberapa jam sehari. Jadi cocok banget buat lo yang pengen cari sampingan tanpa ganggu kerjaan utama. Kerja dari mana aja. Lo nggak perlu keluar rumah, bisa kerja sambil ngopi di kafe, atau bahkan dari kasur sambil pakai piyama. Yang penting kerjaan kelar. Modalnya kecil banget. Lo cuma butuh laptop atau HP dan koneksi internet. Udah itu aja, nggak perlu beli tools mahal atau aplikasi premium di awal. Skill bisa dipelajari. Nggak perlu kuliah jurusan manajemen atau administrasi buat jadi VA. Banyak skills VA yang bisa lo pelajari gratis di YouTube atau Google. Tinggal cari tutorialnya, praktek, dan langsung gas cari klien. Gimana cara mulai jadi VA? Tentukan jasa yang lo tawarkan.
Tanya ke diri lo sendiri, apa yang lo suka dan bisa. Misalnya, lo suka sosial media, ya udah, fokus jadi VA yang ngurusin Instagram atau TikTok klien. Atau lo orangnya rapi dan terorganisir, bisa banget jadi VA yang ngurusin jadwal atau entry data. Bikin portofolio simple. Kalau belum ada pengalaman, santai aja. Lo bisa bikin sampel kerjaan, misalnya bikin contoh jadwal meeting atau draft email yang rapi. Simpan semuanya di Google Drive dan kasih link ke calon klien biar mereka bisa lihat. Cari klien pertama. Nah, ini dia tantangan awal. Tapi tenang, ada banyak platform freelance buat mulai, kayak Upwork, Fiverr, Seribu Lancer, atau Project.co.id. Selain itu, lo juga bisa cari di grup Facebook atau LinkedIn. Kasih harga bersahabat di awal biar cepat dapat klien pertama. Tingkatkan skill secara bertahap. Setelah dapat klien, jangan lupa terus upgrade skill lo. Bisa belajar cara bikin konten, copywriting, atau bahkan basic desain grafis biar makin lengkap jasa yang lo tawarin. Nah, itu dia peluang jadi virtual assistant yang bisa lo coba. Modalnya kecil, fleksibel, tapi peluang cuannya gede banget buat lo yang pengen kerja santai, tapi tetap produktif. Gimana? Tertarik nyoba? Kalau ada pertanyaan seputar VA, langsung tulis di kolom komentar ya. Oke bro, sekarang kita bahas peluang bisnis yang cocok banget buat lo yang punya suara kece, unik, atau bahkan suara receh, tapi beda dari yang lain. Pernah nggak sih lo dengerin iklan radio, video YouTube, audiobook, atau bahkan karakter kartun? Nah, semua itu butuh yang namanya voice over, alias pengisi suara. Dan kabar baiknya, jadi voice over artist itu nggak perlu studio canggih kok. Sekarang, model HP sama aplikasi rekaman aja udah bisa mulai. Seriusan? Gampangnya, voice over artist itu orang yang ngisi suara buat berbagai proyek. Mulai dari iklan radio, video animasi, narasi video YouTube, audiobook, sampai dubbing film atau kartun. Jadi, bukan cuma soal punya suara bagus ya, tapi gimana cara lo ngolah suara biar sesuai karakter atau pesan yang mau disampaikan. Dan lo gak perlu punya suara kayak penyiar radio kok. Kadang malah suara unik dan beda yang dicari. Misalnya suara cempreng buat karakter kartun lucu, atau suara berat dan misterius buat iklan horor. Intinya, semua suara punya potensi. Nih gua kasih beberapa contoh proyek yang biasanya butuh voice over artist. Iklan radio dan TV. Suara yang ngajakin lu beli produk di iklan-iklan? Nah, itu kerjaan VO artist. Simple, tapi impactful banget. Banyak konten edukasi atau animasi yang butuh narasi buat ngebantu audiens ngerti isi videonya. Jadi suara lu bisa bikin konten makin hidup. Audiobook dan podcast. Buku digital atau podcast storytelling, semua itu butuh pengisi suara yang bisa bikin cerita jadi hidup. Lu bisa jadi suara di balik kisah-kisah keren. E-learning dan tutorial. Banyak banget video pembelajaran online yang butuh narasi simple tapi jelas buat jelasin materi. Cocok buat lo yang punya suara kalem tapi tegas. Dubbing film anime kartun. Nah, ini favorit banyak orang. Dubbing karakter di film atau anime bisa jadi pengalaman seru, apalagi kalau karakter lo jadi populer. Kebayangkan serunya? Gue bakal kasih tahu cara jadi voice over artist dengan langkah-langkah simple yang bisa langsung lo terapin. Pertama, lu harus kenali suara dan gaya lu. Rekam suara lu sendiri dan coba dengerin. Cocok buat iklan yang energik atau malah pas buat narasi kalem? Kenali dulu kekuatan suara lu. Biar suara lu enak denger, lu harus ngomong jelas, nggak ngelantur, dan main intonasi biar nggak monoton. Selanjutnya, bikin portofolio rekaman. Rekam beberapa sampel suara untuk iklan, narasi edukasi, dan karakter kartun. Simpen di Google Drive atau SoundCloud. Siapin link buat calon klien. Catat nih bro, cari proyek pertama lu di platform kayak Fiverr, Upwork, atau Voices.com. Gabung juga ke komunitas VO di Facebook atau forum freelance biar makin banyak peluang. Kalau udah mulai perdingan rutin, upgrade peralatan lu. Investasi ke mic condenser, pop filter, dan software editing biar kualitas suara lu makin oke. Gimana bro? Udah siap jadi voice over artist yang cuan? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan tips cuan selanjutnya. Gas terus! Sekarang kita bahas peluang bisnis yang cocok buat lo yang punya skill atau pengalaman di bidang tertentu. Pernah kepikiran gak sih, kalau ilmu yang lo punya itu sebenarnya bisa jadi duit? Nah, ini dia peluangnya, jadi konsultan online. Gue tahu apa yang lo pikirin, tapi kan gue bukan expert, gimana mau jadi konsultan? Eits, santai dulu. Jadi konsultan online itu nggak harus jadi profesor atau punya gelar tinggi kok. Selama lo punya pengalaman lebih di bidang tertentu dan bisa bantu orang lain, lo udah bisa mulai. Gampangnya gini, konsultan online itu lo bantu orang atau bisnis buat ngasih solusi lewat keahlian yang lo punya. Misalnya lo jago di bidang keuangan, lo bisa jadi konsultan keuangan pribadi. Suka olahraga dan ngerti soal diet, bisa jadi konsultan fitness atau meal plan. Atau lo ngerti cara nge-grow akun Instagram, lo bisa bantu brand kecil ningkatin followers dan engagement. Dan enaknya, semuanya lo lakuin secara online, jadi nggak perlu meeting tatap muka atau punya kantor keren. Cukup modal HP laptop, koneksi internet, dan aplikasi video call kayak Zoom atau Google Meet, lo udah bisa jalanin bisnis ini. Biar lo makin kebayang, ini dia beberapa niche yang bisa banget lo coba. Konsultan keuangan pribadi, bantu orang atur budgeting, investasi atau ngurangin utang, konsultan fitness and nutrisi, bikinin workout plan atau meal plan buat orang yang mau hidup lebih sehat. Konsultan media sosial, bantu bisnis kecil buat ningkatin followers, engagement, atau bikin strategi konten. Konsultan karir, ngasih tips CV, cara interview atau strategi dapetin kerjaan impian. Konsultan relationship, bantu orang yang punya masalah percintaan atau pertemanan. Yes, ini legit loh.
konsultan bisnis UMKM, bantu pelaku usaha kecil buat ngembangin bisnisnya, mulai dari strategi marketing sampai manajemen keuangan. Intinya, apapun skill yang lo punya dan bisa bantu orang lain, itu bisa jadi peluang buat lo jadi konsultan online. Nah, itu dia peluang jadi konsultan online yang bisa banget lo coba. Cuma modal skill dan semangat, lo udah bisa bantu orang sekaligus dapet cuan. Plus, makin banyak klien puas, makin gede nama lo di niche itu. Gimana? Tertarik jadi konsultan? Tulis di kolom komentar ya. Abis ini, gue bakal bahas peluang bisnis online tanpa modal lainnya yang gak kalah cuan. Gas terus! Sekarang gue mau bahas peluang bisnis yang cocok banget buat lu yang suka nulis tapi nggak mau ribet. Pernah nggak sih lu mikir, cuma nulis caption doang mah gampang? Nah, tunggu dulu. Jadi penulis caption atau copywriter sosmed nggak cuma soal nulis doang. Tapi gimana caranya bikin orang tertarik dan akhirnya ngelakuin sesuatu. Misalnya nge-like, komen, follow, atau bahkan beli produk yang lu tawarin. Dan kabar baiknya, modalnya kecil banget bro. Cuma butuh HP atau laptop, kreativitas, dan sedikit sentuhan kata-kata manis. Voila, lo udah bisa mulai cuan dari sini. Gampang ya, kerjaan lo adalah bikin tulisan yang engaging buat postingan di media sosial. Entah itu buat brand, bisnis kecil, influencer, atau bahkan online shop yang jualan kaos kaki lucu. Tapi ingat, nulis di sosmed tuh beda sama nulis novel atau artikel blog. Lo harus bisa nyampein pesan yang padat, jelas, menarik, dan pastinya relate sama audiens. Misalnya nih, lo diminta nulis caption buat online shop yang jual skincare. Lo nggak bisa cuma nulis, beli serum ini sekarang. Itu terlalu kaku. Harus ada sentuhan kreatif, kayak kulit kusam, say no more. Serum ini siap bikin wajah kamu glowing dalam 7 hari. Udah coba? See? Lebih engaging kan? Apa aja sih yang ditulis? Caption Instagram, TikTok, Facebook, bikin caption yang menarik, lucu, atau inspiratif buat ningkatin engagement. Copywriting iklan, tulis teks buat ads di Facebook, Instagram, atau Google Ads. Harus yang bisa men-trigger orang buat klik atau beli. Konten story atau reel. Kadang klien butuh ide skrip buat konten video pendek kayak IG Story atau TikTok. Nggak harus ribet, yang penting fun dan relate. Skrip untuk konten video. Beberapa brand atau kreator butuh teks narasi buat konten edukasi atau promosi. Bio sosial media. Percaya nggak percaya, nulis bio Instagram juga ada seninya loh, harus singkat tapi kena. Gimana cara mulai jadi penulis caption copywriter sosmed? Kenali target audience. Sebelum nulis, lo harus tahu dulu siapa yang bakal baca. Misalnya kalau lo nulis buat brand skincare, audiensnya pasti lebih banyak cewek yang peduli sama penampilan. Jadi gaya bahasanya harus santai, fun, dan relate sama mereka. Pahami gaya bahasa tiap platform. Setiap sosmed punya gaya sendiri. Instagram butuh caption catchy dengan emoji. TikTok lebih santai dan kadang absurd, sementara LinkedIn lebih profesional. Lo harus bisa ngulik gaya tiap platform biar tulisan lo pas. Bikin portofolio simple. Kalau belum punya klien, nggak masalah. Bikin aja contoh caption buat brand fiktif. Misalnya bikin 5 caption buat online shop baju atau produk kecantikan. Simpen di Google Drive atau Canva, dan siapin link buat dikasih ke calon klien. Cari klien pertama. Mulai dari yang kecil dulu. Coba cari di grup Facebook freelance atau platform kayak Freelancer, projects.co.id, atau Fiverr. Selain itu, lo juga bisa DM langsung ke online shop kecil dan tawarin jasa lo. Ikutin tren sosmed. Sosial media itu cepet banget trennya berubah. Jadi pastiin lo selalu update sama meme, challenge, atau bahasa kekinian yang lagi viral, biar caption lo selalu fresh. Tips biar sukses jadi penulis caption copywriter sosmed. Pahami audience dan brand voice. Setiap brand punya suara sendiri. Ada yang formal, ada yang santai. Lo harus bisa menyesuaikan biar hasil tulisan lo nyambung sama audience. Bikin hook yang menarik. Di sosmed, orang cuma butuh beberapa detik buat mutusin mau baca caption lo atau enggak. Jadi, awal kalimat lo harus strong. Contohnya, pernah ngalamin hal ini, atau cuma hari ini diskon 50%. Gunakan call to action. Selalu tambahin ajakan di akhir caption. Misalnya klik link di bio, tulis pendapat lo di kolom komentar, atau tag temen lo yang butuh info ini. Update terus sama tren. Caption yang relate sama tren lebih gampang viral. Jadi pastiin lo selalu update sama hal-hal yang lagi booming di sosmed. Nah, itu dia peluang jadi penulis caption copywriter sosmed. Cocok banget buat lo yang suka nulis, kreatif, dan pengen kerja fleksibel. Lo nggak perlu skill dewa kok buat mulai. Yang penting niat, konsistensi, dan mau terus belajar. Plus, cuannya juga lumayan kan? Kalau lo punya pertanyaan seputar dunia copywriting sosmed atau pengen sharing pengalaman, tulis aja di kolom komentar ya. Abis ini gue bakal bahas peluang bisnis online tanpa modal lainnya yang gak kalah cuan. Gaspol terus. Oke bro sis, terakhir nih gue mau bahas peluang bisnis yang cocok banget buat lo yang punya jiwa kreatif, hobi desain, atau bahkan yang cuma iseng bikin meme lucu. Kenalin, ini dia print on demand alias POD. Buat yang belum familiar, POD itu konsep bisnis di mana lo bisa jual produk custom kayak kaos, mug, tote bag, hoodie, atau apapun tanpa harus stok barang. Yep, lo cuma butuh desain kece, upload ke platform POD, dan tinggal nunggu duit masuk. Gampang banget kan? Dan yang paling keren, lo gak perlu ribet mikirin produksi atau pengiriman. Semua udah diurus sama platformnya. Lo tinggal fokus di desain dan promosi. Gampangnya gini, print on demand tuh model bisnis di mana lo bikin desain custom kayak gambar, tulisan lucu, quotes keren, terus lo tempelin desain itu ke produk. Bisa kaos, hoodie, mug, atau tote bag. Nah, kalau ada orang yang beli, platform POD yang bakal ngeprint desain lo ke produknya dan ngurus pengirimannya ke customer. Lo tinggal duduk manis sambil nunggu komisi masuk.
Jadi beda sama jualan biasanya harus stok barang dulu. Di POD, lo cuma fokus bikin desain dan pasarin produknya. Produksi dan pengiriman, biar platform yang handle. Oke bro, sis, itu dia peluang dan cara memulai bisnis online tanpa modal yang bisa langsung lu coba. Jadi, jangan cuma nonton doang ya, pilih yang paling cocok sama minat dan skill lu, terus gas langsung mulai. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ke Essence Smart, biar lu nggak ketinggalan konten-konten kece dan bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, brosus. Semoga sukses dan tetap semangat.